Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks narasi atau story. Teks narasi adalah sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita, dan cerita ini bisa imajinatif atau fiksi. Berikutnya adalah generic structure atau susunan yang kita akan temukan pada teks narasi. Yang pertama adalah judul cerita. Kemudian yang kedua adalah orientation. Di situ kita akan mendapatkan pengenalan tokoh-tokoh, hubungan antar tokoh, dan setting cerita, di mana dan kapan kejadiannya. Kemudian ada event. Event itu hal-hal awal yang terjadi pada tokoh-tokoh utama. Kemudian ada problem, yaitu ketika konflik pertama kali muncul. Kemudian ada complication. Complication itu ketika problem semakin memuncak atau semakin berkembang. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Resolusi itu adalah pemecahan masalah atau akhir dari masalah. Untuk language features-nya biasanya untuk teks narasi menggunakan kalimat past tense, verb 2 banyak dipakai, kemudian kata bantunya did, dan to be yang dipakai was, were. Kemudian biasanya frasa awal dimulai dengan once upon a time, long time ago, atau one day. Kemudian kalimat langsung dan tak langsung sering dipakai dalam dialog-dialog dalam cerita. Berikutnya saya berikan contoh narasi pendek berjudul Foolish Farmer, petani yang bodoh. Walaupun teks ini pendek, tetapi unsur-unsur untuk generic structure-nya sudah lengkap pada setiap paragraf. Kita lihat di sini pertama adalah orientation. Orientation itu isinya adalah tentang pengenalan tokoh. Jadi di sini dikenalkan tokohnya adalah Foolish Farmer, kemudian dia punya ayam betina. Kemudian ada event itu adalah things, hal-hal yang terjadi pada tokoh-tokoh dalam cerita itu. Di sini diceritakan ayamnya memberikan dia telur, dia menjual telurnya dan mendapat banyak uang. Kemudian problem itu ketika konflik mulai muncul. Di sini farmer, petani itu berpikir bahwa akan ada banyak telur di dalam ayamnya. Jadi kalau dia membuka ayamnya, dia mungkin akan mendapatkan banyak telur dan dia juga akan mendapatkan banyak uang. Kemudian complication itu ketika problem mulai berkembang. Di sini dia menangkap ayam itu dan membunuhnya, tetapi ketika dia memotongnya, dia tidak menemukan telur di dalamnya, tetapi ayamnya itu mati. Kemudian resolutionnya, akhir dari cerita adalah petani tidak mendapatkan telur pun dia tidak mendapatkan uang. Berikutnya akan saya tunjukkan jenis-jenis narasi. Yang pertama adalah fairy tale. Fairy tale itu dongeng, yaitu cerita yang menceritakan karakter-karakter fantasi yang tidak nyata, misalkan seperti orang-orang kerdil atau kurcaci, kemudian peri, raksasa, putri duyung, nenek sihir, dan juga biasanya melibatkan magic di dalamnya. Misalkan contohnya adalah Putri Salju, kemudian Cinderella, atau kalau versi Indonesia itu misalkan Timun Emas. Kemudian contoh lain dari teks narasi adalah legenda. Ini adalah cerita semi nyata yang biasanya diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan didasarkan pada fakta-fakta sejarah, tetapi masih ada unsur-unsur mitos di dalamnya. Misalkan seperti ini terjadinya Candi Prambanan dengan adanya legenda Roro Jonggrang. Kemudian ada legenda Sangkuriang, itu terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, atau tentang asal mula Danau Toba. Narasi
Berikutnya adalah jenis fable. Fable adalah cerita tentang binatang yang bisa berbicara dan biasanya isinya mengajarkan tentang moralitas. Contohnya Finding Nemo, kemudian Ice Age, atau kalau versi Indonesia itu tentang kancil dan buaya. Berikutnya adalah mitos. Mitos adalah cerita tentang leluhur, asal-usul manusia atau asal-usul dunia, tapi tidak didasarkan fakta yang nyata. Karakter utamanya biasanya adalah dewa-dewa atau manusia setengah dewa, atau manusia goib atau makhluk-makhluk goib, misalkan tentang Nyi Roro Kidul, atau tentang Gatot Kaca, tentang Anoman, atau tokoh-tokoh pada cerita Mahabharata. Berikutnya adalah adventure. Di sini adalah cerita yang berisi petualangan, yang di situ ada kejadian-kejadian yang berbahaya dalam alur ceritanya. Misalkan seperti Pirates of Caribbean atau The Adventure of Tintin. Termasuk juga cerita Dora the Explorer, itu jenis adventure. Berikutnya adalah saga. Saga adalah novel tentang peperangan yang panjang, terutama biasanya tentang kejadian-kejadian heroik yang dramatis. Misalkan ini novel War and Peace, kemudian novel Rhythm of War, atau kalau di Indonesia ada novel berjudul Sang Penantang Takdir. Kemudian untuk jenis fiksi itu ada short story atau cerpen, cerita pendek. Kemudian novel ini biasanya ceritanya agak panjang, misalkan novel Harry Potter atau novel Lord of the Ring, atau kalau di Indonesia yang terkenal dan mendunia yaitu novel Laskar Pelangi. Kemudian yang terakhir adalah cerita fiksi ilmiah, misalkan tentang Transformer atau tentang Star Wars. Okay, that's all my explanation on narrative text. If you still have any question with this material, you can ask me through our WhatsApp group. And don't forget that you have to do the assignment through Google Form, and I already share the link in our WhatsApp group. Okay, thank you for watching our video today. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.